Yang saya hormati Ketua Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, Mas Heri Susanto, yang berhalangan hadir, yang saya cintai dan banggakan segenap pengurus Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, dan tak lupa teman-teman hadroh dari Nurus serta segenap jamaah kajian rutin Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang telah hadir baik secara langsung maupun yang mengikuti melalui media sosial. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kajian Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah episode ke-99. Meskipun sedari sore tadi di kota Semarang sudah diguyur hujan, semoga rintik hujan yang turun menjadi tanda kasih sayang Allah, membasuh hati kita dari segala kegelisahan dan membawa keberkahan bagi setiap langkah kita. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya kelak di hari akhir. Amin Allahumma amin. Baik, saya Galar Samsikin mohon izin sebagai MC pada malam hari ini untuk memandu jalannya kajian kita dengan tema Santri Back to Up. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada tanggal 22 Oktober sebagai momentum untuk mengingat, mengenang dan meneladani kaum santri yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 22 Oktober juga itulah di mana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad sebagai seruan kepada kaum muslim untuk melawan sekutu. Beberapa waktu terakhir kita juga mendengar, menyaksikan berbagai isu mencuat dari media sosial, surat kabar maupun stasiun televisi nasional, diskusi publik di media sosial hingga opini di ruang akademik yang menyorot santri serta pesantren. Ada yang menyebut pesantren dengan sistem feodal, ada yang menilai hubungan antara kiai dan santri sebagai relasi yang timpang, bahkan ada yang menilai juga opini pesantren masih tertinggal dari arus modernitas. Nah, ini bagaimana sejarah pondok pesantren dan kaitannya dengan Hari Santri dalam menyikapi fenomena tersebut nanti akan lebih dalam dan detail dijelaskan oleh guru kita semua, Ustaz Khairul Amin. Baik, langsung saja kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustaz Khairul Amin dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal naqdah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Risma Mas Heri Susanto beserta para pengurus Risma yang hadir dan tim media termasuk Mas Aldi manten anyar. Manten anyar niku serba seneng ya.
Duhai senangnya penganten baru, sing kesel sing rawang. Sing kesel sing rewang. Jadi sering dari dapur itu biasanya nyeletuk sing kesel sing rewang, karena memang masak isuk sore awan bengi, dan itu sing seneng wong loro, sing kesel sing rewang, sing repot sak kampung gitu. Maka Mas Aldi mohon pernikahannya dijaga, semoga sakinah mawaddah warahmah dunia dan akhirat. Dan semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, grup Hadroh Nurus Sibyan semuanya saya doakan semoga masuk surga numpak terbang, malah buan terus langsung swarga. Niku nek sing ngeplak nek vokale yo numpak mic. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah malam ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia, di saat di luar sana banyak keadaan banjir dan kemacetan yang sangat luar biasa mulai dari sore tadi, tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita. Bahkan saya sampai tadi itu udah mau tidur gasik, sebentar saya tanya dulu apakah ini masih kira-kira diteruskan apa tidak. Ternyata masih lanjut, ya sudah saya melek lagi langsung OTW ke sini. OTW itu jangan ojo tekon bae. Saya nggak banyak tanya, langsung meluncur. Dan biasanya di terowongan arteri Soekarno-Hatta itu biasanya banjir. Tadi alhamdulillah kok nggak ada air malahan situ. Yang ada malah depan USM. Dan itu juga nggak banyak gitu ya, alhamdulillah. Syukur yang kedua, alhamdulillah hari ini bertepatan dengan hari di mana kita memperingati Hari Santri yang sudah pernah dilontarkan gagasan ini dan dikabulkan oleh Presiden Jokowi. Pada saat itu Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj, beliau pada saat memimpin Nahdlatul Ulama, beliau mengusulkan bagaimana kalau adanya resolusi jihad yang dicanangkan oleh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Pada saat itu Pak Jokowi usul bagaimana kalau diperingatinya tanggal 1 Muharram sebagai hari besar umat Islam. Pak Kiai Said Agil menolak. Kalau itu milik umat Islam Pak Jokowi, itu untuk semuanya, milik semuanya. Saya minta tanggal itu yang paling tepat adalah 22 Oktober. Adanya 10 November sebagai hari pahlawan itu dikarenakan ada perjuangan santri para kiai di tanggal 22 Oktober. Kalau tidak ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober, tidak akan memunculkan tanggal 10 November. Bapak Ibu, ya boleh tepuk tangan lah. Marahi wonge bro 17 jadi akhirnya ya nah tepuk tangan yo nek diikuti nek ora gitu. Saya nyetatus itu Ustadz Burhan ki paling sing hadir wonge 17. Tak delok kita ono 19 gitu ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat dimana kita sedang semangat-semangatnya, itu pasti Allah akan menguji seberapa semangat kita pada saat kita menyemangati sesuatu. Termasuk kita akan memperingati tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Allah uji di bulan yang sama
yaitu dengan berbagai macam tuduhan, hinaan, ejekan tentang santri, tentang kiai, dan tentang pesantren. Kita kalau melihat ya, dari kasus-kasus sebelumnya, mulai dari kasus masalah Ba'alawi dibenturkan dengan adanya PWI, dibenturkan antara Kiai Nusantara dengan Habaib, itu ada indikasi ada orang yang bermain di belakang layar bagaimana supaya kita itu tidak hormat dengan orang alim, entah habaib atau bukan, syarif atau bukan, sayyid atau bukan, sadah atau bukan, asal beliau itu orang soleh. Itu sebetulnya kita harus melihat sosok figur orang solehnya. Kalau saya ini melihat wajahnya Habib Jindan misalnya dari Jakarta, saya berdekatan langsung hanya jarak beberapa sentimeter saja. Pada tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, waktu penutupan Maulid di Kauman, Masjid Kauman Semarang, itu hati nggak bisa dibohongin. Melihat wajahnya itu bersinar putih, bersih, bercahaya, itu memantulkan sinar yang menggetarkan hati saya, sehingga saya mengatakan subhanallah, wong kok gantenge ora umum, kudune diumumke ben umum. Saya sampai gitu. Ternyata kalau hanya ini saya merasa kagum, maka itu kekaguman saya itu masih bersifat lahiriah. Sama saja dengan panjenengan melihat seorang wanita, panjenengan kemudian edani ayui ngono ya, apalagi sama lawan jenis gitu. Edani ayui itu berarti panjenengan mengagumi, itu masih dalam kriteria lahiriah, kulit. Nah, ternyata tidak hanya itu, ketika kita mendengarkan dari pituturnya beliau Habib Jindan, kemudian dari apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperjuangkan, apakah yang sudah diberikan ya kepada masyarakat dan umat Islam, itu ternyata memberikan nuansa positif, termasuk Habib Syekh, termasuk dengan adanya para habaib yang ini lepas dari pro dan kontra apakah beliau ini dzurriyyah Nabi atau bukan. Kita melihatnya Risma itu tidak boleh terlalu condong ke kanan, ke kiri, tidak boleh, harus di tengah. Di tengah ini Risma itu harus di sini, karena panjenengan termasuk bagian daripada santri. Santri itu warasatul kiai, santri warasatul kiai, al ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi nabi itu adalah ulama, yang mewarisi ulama adalah para santri. Maka kalau al ulama warasatul anbiya, maka santri warasatul kiai. Maka panjenengan tetap harus berada di tengah. Begitu pula ketika kita ini berdakwah harus di tengah. Jangan terlalu condong ke kanan, jangan terlalu ekstrim ke kiri. Kalau terlalu kanan, ekstrim kanan, maka apa-apa itu seakan-akan haram, gak boleh, gak ada solusi. Neraka, bid'ah, sesat, gitu ya, gulu, gitu ya, berlebih-lebihan. Wis pokok iki ora enak kabeh, urip niku rasane ora enak. Karena apa? Terlalu condong ke kanan. Kalau terlalu kiri itu panjenengan akan lemah. Panjenengan akan lemah. Apa-apa boleh, apa-apa ya, apa-apa oke, apa-apa yes. Itu juga terlalu ke kiri tidak baik. Maka harus di tengah. Bagaimana bisa menjadi tengah? Ummatan wasato, menjadi umat yang berperadaban, maka ilmu harus ditunjang
dengan keimanan. Kalau Senuk Horgonyo hafal Quran karena tidak punya iman, maka hanya sekedar ilmu, ya ilmu saja. Al ilmu nurun itu turun, medun gitu ya. Jadi tidak akan naik sampai ke dalam hatinya. Kenapa? Ya karena Senuk Horgonyo itu hanya hafal Quran tapi tujuannya menyerang Islam. Sementara Jamiatul Qura wal Hufat, ada JMKH, JKH, itu bagaimana supaya merawat Al-Quran lahir batin, hafid Quran, tahu isinya, ngerti karepe, diamalkan. Itu tujuannya. Maka di Indonesia ini banyak ormas, sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan. NU dibentuk oleh Mbah Hasyim Asy'ari, didirikan juga dengan bahwa Hasbullah dan wa ikhwanihi atau wa akhwatuha gitu ya. Itu semua bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk bagaimana supaya lebih mendalam dan lebih merapat apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia dan Islam. Bukan berarti mengkotak-kotakan. Saya juga pernah ditanya, Ustadz, nek jenengan itu janjian iki NU apa arahnya ke Muhammadiyah atau arahnya ke Al-Irsyad apa DDI apa DDII apa Perti, PSII, PSIS. Karena ada PSIS berang. Maka saya sering katakan, kalau iya saya mendingan pilih yang mayoritas NU. Kenapa? La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak akan mungkin umatku bersekongkol, berkelompok dalam kesesatan. Loh, itu ulama Nahdlatul Ulama tidak mungkin begitu banyak ingin menyesatkan kita semua, tidak mungkin. Pasti akan mengelompokkan, mengayomi, ya, merangkul dalam satu komunitas besar, satu roda yang besar, satu mobil yang besar, yaitu dinamakan Nahdlatul Ulama. Maka dotnya itu dibikin panjang, dot, nahdo, gitu ya. Kita tahu bahwa huruf dot ini termasuk huruf yang agak sulit. Jadi harus belajar panjang seperti huruf dot itu tadi. Ketika kita belajar mengucapkan dot itu juga sulit. Maka bagaimana supaya tantangan ke depan, apalagi ini era digitalisasi, santri tidak boleh tertinggal dari urusan masalah problem-problem mutaakhir. Tadi yang disampaikan, jangan sampai dianggap santri itu desa, nggak ngerti apa-apa, tidak ramah medsos, ya, tidak ramah IT, nggak ada yang jadi programmer, nggak ada yang jadi macam-macam. Nah, ini jangan sampai kita kemudian disematkan oleh mereka menjadi santri itu adalah yang kolot, yang gulu berlebihan, nek ngelaku ngelesot, dihapusi kiai ini, konroan kerja bakti, ya kan, konsium tangan kanan kiri, bolak balik, ping 17 kiai ini numpak Pajero sama Alphard TK. Alphard TK. Sementara santrinya suruh apa? Kerja bakti, apa namanya? Feodalisme. Kemudian diperbudak dan sebagainya. Nanti kita akan terangkan tentang itu, oke? Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika Nahdlatul Ulama berdiri itu sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan. Muhammadiyah berdiri bukan untuk gagah-gagahan. Karena Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah ini dengan guru yang sama. Gurunya itu sama, tapi hanya saja ke bawahnya saja. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari biasa ngopeni musola, kemudian ngopeni santri desa,
sarungan, sandalan, pecisan, gitu kan? Naik maem ya kucingan, gitu ya. Tapi kalau yang Muhammadiyah itu kadang ya, kalau kita melihat yang sekarang ini, kalau di mata rantainya kita tarik lagi itu, memang biasanya tidak pakai peci, pakainya celana, kemudian misalnya pakai hem atau batik ya yang pendek, gitu kan, lebih ke akademik, lebih ke ekonomi yang kuat. Sampai sekarang itu, sampai kemarin itu ada yang sangat pede. Ada Muhammadiyah yang nggak begitu seneng sama Nahdlatul Ulama, bilang kalau kami ini bikin rumah sakit ya jangan iri. Loh, kenapa bisa terucap jangan iri? Siapa yang iri? Karena mereka pernah mendengar ada kalimat seorang kiai NU mengatakan, kamu jangan kalah sama Muhammadiyah. Di Semarang saja Muhammadiyah sudah punya rumah sakit Rumani. Nah, itu udah berapa tahun kita belum apa-apa misalnya. Jadi ada kiai Nahdlatul Ulama itu memuji Muhammadiyah, kemudian justru memperburuk keadaan mindset Nahdlatul Ulama, seakan-akan itu enggak terpelajar, jauh dari medsos, kemudian jauh dari teknologi, jauh dari macam-macam, sehingga seakan-akan akhirnya Muhammadiyah yang gagah. Maka sekarang ini kalau mau jujur sebetulnya memang ada plus minusnya. Muhammadiyah itu pengurusnya banyak, jamaahnya enggak ada. Kalau NU pengurusnya ya banyak, jamaahnya juga banyak. Jadi Muhammadiyah ini ada pengurusnya, ada pengawalnya juga. Tapi jamaah di ora ketok ora patek cetha gitu ya. Tapi kalau NU angger wong tekoni rata-rata NU. Sing sandalan, sing sarungan ning desa-desa NU kabeh itu. Walaupun enggak punya kartanu, itu tahlilan, yasinan, manakiban, maulidan itu sebetulnya sudah NU itu. Maka NU itu ada 3. Seperti yang pertama itu Nahdlatul Ulama itu dia harus punya amaliyah. Harus punya ciri-ciri yang diamalkan oleh para Nahdlatul Ulama. Amaliyah, yasinan, tahlilan, maulidan, manakiban. Papat itu. Maka ada sholawatannya. Amalane ahlus sunnah wal jamaah, pengajian ora lali karo tahlilan, manakiban iku minangka tawasul, marhabanan kanggo hormat Kanjeng Rasul. Amalane ahlus sunnah wal jamaah, pengajian ora lali karo tahlilan, membaca la ilaha illallah. Ada yang khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngantek keloloten aja. Ada yang cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 ngantek sangu tasbih telu prodol kabeh nanti. Ya kan? Saya pernah ditanya, Ustadz Amin, kenapa ya kalau ada tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ada yang jawab lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, kenapa kok enggak bareng aja, kenapa kok ditiru-tirukan gitu? Tak jawab enteng, ben ora kesel bareng. Ben gentian ki ben ora kesel bareng. Kesele ben gentian. Lah piye dijawab sing macam-macam ya dia mungkin juga akan mengelak gitu ya. Terus pokoke goleke dalil kadang-kadang rak patek mempan, goleke sing cara Gus Baha itu cangkem elek gitu ya. Iki ben rak kesel bareng gitu ya.
Jadi la ilaha illallah itu artinya boleh dibaca cepat, boleh dibaca apa? Pelan. Boleh cepat, boleh sedang, boleh lambat. Kalau manusia dipanggil nggak kayak Allah dipanggil. Ketika kita panggil Allah cepat, kenceng, pelan, Gusti Allah mau. Tapi kita manusia dipanggil cepat, dipanggil keras, itu biasanya tersinggung. Saya khairul amin. Misalnya ada orang panggil saya amin 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 misalnya. Kan aku tersinggung ya kan? Ngece kok ya. Tapi kalau Allah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah ora apa-apa Gusti Allah kuwi maha syakur, maha nrimake. Dan Allah itu hebatnya itu apa? Lafaz Allah dihilangkan hurufnya satu-satu, baliknya itu masih ke Allah. Alif, lam, ha. Alifnya dihilangin jadi lillah. Alifnya dihilangin, lamnya dihilangin jadi lahu. Alifnya dihilangin, lamnya dihilangin, lamnya dihilangin lagi jadi hu. Baliknya masih ke Gusti Allah itu. Alifnya dihilangin lillah, lillahi rabbil alamin. Alifnya dihilangin, lamnya dihilangin, lahu, baliknya masih ke Gusti Allah. Lahu kufuwan ahad. Bahkan alifnya, lamnya dihilangin semua, tinggal hu. Hu itu masih ke Allah. Maka Syekh Hisham Al-Kabani ketika zikir hu sambil gini hu itu kembali ke Gusti Allah. Beda dengan nama manusia. Saya khairul amin. Khairul. Coba kalau khairul dihilangkan rulnya jadi koi, malah ketemu iwa. Iwa koi. Dihilangkan hurufnya sedikit saja sudah pindah ke makhluk yang lain. Itulah bedanya Allah sang Khalik dengan kita manusia makhluk, sang pencipta dengan yang diciptakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Nahdlatul Ulama Muhammadiyah bukan mendirikan organisasi untuk gagah-gagahan. Jadi bukan rival, sebetulnya NU Muhammadiyah itu bukan rival. Yang lain juga sebetulnya bukan rival. Semua punya niat baik. Cuman caranya kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Saya katakan itu aja, tidak sesuai dengan selera kita. Maka ormas itu sebetulnya masalah selera. Sekarang Muhammadiyah ada yang seneng maulid, ada yang seneng tahlil, piye jajal. Organisasi ini Muhammadiyah tapi seneng tahlilan, seneng maulidan, seneng menakiban. Ya wis gabungke wae Muhammad NU. Ada lagi yang Nahdlatul Muhammadiyah. Teman saya, wah nek Nahdlatul Muhammadiyah ojo ki kenakan DE ngono gitu. Kita keren Nahdlatul Muhammadiyah gitu. Yes Muhammad NU ngono wis. Padahal Imam Syafi'i apa NU, Imam Hanafi apa NU, Imam Maliki apa NU. Umpama dibangkitkan lagi Imam Syafi'i NU apa to kuwi? Tapi Nahdlatul Ulama banyak berkiblat pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Maka sebagaimana kita mengamalkan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita, NU yang berafiliasi dengan pendapatnya Imam Syafi'i, maka apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i amaliyahnya adalah amaliyah Nahdlatul Ulama. Ngono lho maksudnya. Ora terus ngene, Imam Syafi'i apa NU, Imam Hanafi apa NU? Yo ora dul. Lah wong NU lahir 1926, Muhammadiyah 1912. Ya mestinya Imam Syafi'i belum hadir, NU belum hadir, belum ada, Nahdlatul Ulama belum ada, Muhammadiyah belum ada. Imam Syafi'i jauh sudah lahir duluan. Tapi aplikasinya Nahdlatul Ulama itu adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i.
Ngono lho. Jadi aplikasinya yang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Nahdlatul Ulama. Nek sentuhan bukan mahram batal. Itu kan Imam Syafi'i, dan itu Nahdlatul Ulama yang mempopulerkan, yang mengaplikasikan. Boleh panjenengan non Syafi'i boleh. Nah misalnya, wah asal rak greng kan rak popo tat. Ya tapi sampean ki greng porak kan aku rak ngerti. Nah gitu. Kadang-kadang greng iki rodok mengko gitu. Selama madeg ngono. Iya yui ngono. Padahal salamane wis mau tapi nembe ngomong iya yui. Bapaknya sunatnya ning ndi lho sing ngono. Maka Imam Syafi'i langsung aja tembak, pokoknya nek sing ora hak mahrome batal wis ngono wae. Karena setrum greng itu adanya di perasaan yang sangat halus. Nah, kemarin itu ada yang tanya di Radio Dais, walaupun tidak langsung di studio. Pak Ustadz nek bar wudu demek yang bukan mahrome kan batal nggih Pak Ustadz? Iya. Niku nek laki-laki sama perempuan Pak Ustadz? Iya betul. Nek banci demek wong lanang batal mboten? Wong lanang demek banci batal mboten? Bar wudu demek banci batal mboten? Saya nggak kebayang kalau ada orang bertanya seperti itu. Aku ya daripada buka kitab gede-gede kan kesuwen. Yo tak jawab. Kowe kok ya sempat-sempate bar wudu ngoyak banci ya kowe. Ini umpama Pak Ustadz. Iya, iki ya umpama. Jadi kalau mau jawab sebetulnya banci itu kan arahnya tetap kemana? Kalau dia itu punya kelamin laki, maka dia tetap dinisbatkan kepada laki-laki. Kalau alamat kelaminnya perempuan ya berarti perempuan. Pak Ustadz ini ada dua Pak Ustadz. Misalnya dia punya alat kelamin dua Pak Ustadz. Sing lanang yono, wedok yono. Jadi ada zakarnya, ada farjinya. Masya Allah. Ternyata kitab kuning mampu menjawab. Saya pernah ngaji itu di pesantren. Kencingnya duluan mana keluarnya? Ngono ki jajan. Oh enggak itu dulu. Yang keluar dari zakar apa dari farji? Ngono sih. Kalau yang keluar dari zakar maka dia dinisbatkan laki-laki. Kalau yang keluar dari farji maka dia perempuan. Terus ditanya lagi, doyak terus. Pokoknya wong Bani Israil ki tekon terus mesti. Pak Ustadz ini kalau kencing dua-duanya keluar Pak Ustadz. Yang zakar ya keluar, farji ya keluar. Ternyata kitab kuning mampu menjawab. Berhentinya duluan mana gitu. Kalau berhentinya lebih duluan zakarnya maka laki-laki. Kalau berhentinya duluan farjinya maka perempuan. Dioyak meneh bareng Pak Ustaz. Niku pipise wetune nggih bareng, berhentinya juga bareng. Maka kemudian kitab kuning menjawab itu adalah benar-benar banci al-khunta, banci yang muskil, benar-benar dia itu masuk kategori banci. Kalau sudah seperti itu maka nalurinya dia kemana? Kembali ke psikologis. Kalau dia ke cewek ya wis kowe meh apa? Meh cewek ya wis kono nganggo kudung. Kowe kepengin apa? Cowok ya wis kono nganggo sarung. Kembali ke itu. Setelah melalui proses fikih yang begitu panjang itu tadi. Semua bisa terjawab kok dengan kitab kuning. Ulama ada di kitab fikih yang ada itu ternyata apapun bisa terjawab. Bayi tabung bagaimana hukumnya bisa terjawab. Bank sperma bisa terjawab. Bahkan yang lebih rumit dari itu pasti kitab kuning akan bisa menjawab. Karena sebetulnya kitab kuning itu bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Kayak pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi organisasinya. Saya katakan di sini NU, Muhammadiyah,
dan semua ormas Islam sebetulnya punya tujuan baik yang ketika berdiri bukan untuk gagah-gagahan. Yang kedua, saya arahnya ke Nahdlatul Ulama karena yang punya santri itu rata-rata 90% adalah Nahdiyin. Walaupun ada santri, mohon maaf, sekarang ini ada pesantren namanya Rumah Tahfidz. Jenengan ngerti, ternyata Rumah Tahfidz itu tidak ada legal formalnya. Jadi tidak ada payung hukumnya, tidak ada yang menjadikan legal formal ada Rumah Tahfidz, adanya hanya pesantren. Saya orang Kementerian Agama, saya tanya langsung kepada bagian pesantren, ternyata tidak ada payung hukum tentang apa? Rumah Tahfidz. Kalau sekarang ada, itu tetap tidak terdaftar di Kementerian Agama. Karena yang terdaftar hanya pondok pesantren. Dan ketika panjenengan mau bikin pondok pesantren, syaratnya satu, panjenengan harus punya bangunan yang untuk asrama. Yang kedua, tidak hanya asrama, harus ada santrinya. Minimal yang mukim 15 santri. Jadi ini sudah memenuhi syarat ini. Gitu. Gerek goleki asrama, mondok gitu ya, pesantren, kiai siji dadi. Kemudian yang ketiga harus ada kiainya. Kalau Rohmah itu adalah pesantren Al-Quran, maka dia harus punya sanad. Ketat sekarang ketat ini. Jadi supaya tidak ada kesamaan antara padepokan sama pesantren. Ingat gak beberapa bulan yang lalu ada yang ketangkep karena mencabuli santriwatinya. Ya, saya nggak nunjukin tempatnya. Mbok menawa jenengan daerah kono gitu. Apa meneh tak sebutke jenenge. Udah jenengan goleki wonge malahan gitu. Itu ternyata setelah diselidiki Kementerian Agama, mana pesantren yang kiainya itu cabul, yang mencabuli santrinya. Ternyata setelah ditengok, ternyata bukan pesantren. Apa itu? Padepokan. Dan tidak terregistrasi di Kementerian Agama. Coret besar, bukan pesantren. Maka sekarang ini kalau mau bikin masjid, tanah wakaf. Yang kedua, terverifikasi tanahnya di notaris dan juga di BPN. Sekarang semua itu harus jelas. Semua harus jelas. Jadi nggak kayak dulu, yang penting anggar wakaf percaya. Enggak, harus ada nadir, harus ada wakif, harus ada mauquf, harus ada macam-macam bukti nyata. Itulah hukum positif di Indonesia, itu harus berjalan. Harus berjalan. Kemudian santri 15 ini harus diajarkan kitab kuning, Saudara. Jadi di pesantren yang sekarang ini harus kiainya itu bisa baca kitab kuning. Raketang Jurumiyah, Fikih Wadih, terus apa? Safinatun Najah. Pokoknya sing ringan-ringan, Taklimul Muta'alim. Terus ono alalan talalul ilma illa bisitatin itu ya. Setidaknya alala, kitab kecil. Orang bakal untuk ilmu kejaba 6 perkara itu ya. Atau Ukudulijen paling seneng ya, sing bujang-bujang ya, Ukudulijen. Sing nyenengke meneh kitab Fathul Izar. Buka sarung gitu. Loh ini. Maka kiai pesantren harus bisa baca kitab kuning. Walaupun enggak maksimal banget, tidak ideal banget, tapi dia harus bisa. Artinya apa?
Sebetulnya Kementerian Agama ingin kamu punya pesantren itu harus bisa mengajarkan ilmu pesantren, kitab kuning. Dan ternyata ketika akan mengajarkan Al-Quran, dia harus punya sanad. Kamu mondok di mana dulu? Sanadnya mana? Ternyata sekarang harus ada. Dan ternyata tidak semua terverifikasi pesantren yang merupakan standarnya atau SOP-nya pesantren yang sekarang. Jadi pesantren sekarang ini harus terverifikasi karena bahayanya ada padepokan, ada sebuah gubuk, kemudian dikatakan bahwa itu pesantren, akhirnya mengajarkan ini dan itu, akhirnya pesantren yang kena getahnya. Pak Ustadz itu tentang perbudakan gimana Pak Ustadz? Saudara-saudara, kalau kita itu enggak santri, itu enggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya punya kiai yang ada di pesantren. Itu lain. Kalau kita punya guru ngaji di musola kita, madin, TPQ gitu ya. Kalau dulu waktu saya alif fatah tanwin, analif kasroh tanwin, enalif domba tanwin, an un. Bapak tanwin, banaba kasroh tanwin, binaba domba tanwin, bun, ban bin bun. Simpata saya pataya saya, jimpata jaka pataka jaka, kapataka ya pataya kaya, ropata roya pataya raya, saya jaka kaya raya. Itu dulu ya, waktu di luar pesantren. Waktu di pesantren itu enggak semudah ketika kita belajar di rumah. Itu kita Fatihah saja bisa 2 minggu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ngajine kudu ngono. Nek Qur'an a'udzu billahi tak. Mulane santri mbiyen pokoke kliru sithik aine kurang jeru tutuk lambene. Tak. Itu kalau santri dulu ditutuk seperti itu aman. Orang tuanya kalau dilaporin anaknya yang dimarahin. We nandake nek ora tenanan, balik pondok meneh kono. Saiki kena apa iki? KPI. Anak-anak itu perlindungan anak, KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Temune mbek Kak Seto sampean. Ya kan? Mulane YouTube saiki akeh anak berantem tukaran gurune tok ora ngerti mbek nglire tok. Ih, medeni jarike ra wis. Engko malah keliru meneh, salah meneh gitu ya. Itu kenapa? Karena sedikit-sedikit lapor. Sedikit lapor. Kemarin yang guru madin sampai akhirnya diumrohkan kan gara-gara santri murid madin dijewer sithik ya. Jadi dolanan penghapus kelempar ustadznya. Ustadznya ngadeg terus anaknya dijewer, anaknya lapor sama orang tuanya ngamuk, diviralkan, kena denda 25 juta. Rame geger, malah saiki guru madrasah diniyah itu MI-nya madinnya malah saiki sugih, malah iso umroh bareng omahe apik, montore diganti. Nah, ana guru madin kepengin dipathak sirahe. Wah aku balango engko anu ora iso gitu ya. Iki bejo, slamet, untung iki ora iso ditiru gitu ya. Seperti yang dikatain sama Gus Miftah es teh goblok itu ya, itu bejone awak. Malah banyak akhirnya tukang-tukang es teh yang kepengin dikatain apa? Goblok. Ini mau dionekke goblok meneh mbek Gus Miftah. Ya ora mesti viral ngono kuwi. Mutik Ratu Kendang itu yang julukin saya. Waktu saya pengajian, Mutik itu ngendang. Waktu itu masih di UIN, dia masih di UIN itu, dia masih kuliah, baru 2 semester. Itu kalau dapat job kuliahnya prei nendang dikempit. Cah wedok kok petakilan tunduk gitu.
Wis tak juluki ya Ratu Kendang. Begitu saya juluki Ratu Kendang, dia seneng julukan itu. Kemudian disampaikan sama pacarnya. Pacarnya itu koyok Adli gini ki. Maksudnya ahli media loh maksudnya. Orang media gitu loh maksudnya. Pacarnya Muti Nida itu orang media, namanya Ramli. Nah, termasuk juga runtang-runtung sama saya itu dulu. Terus ya sudah, akhirnya berdua menikah. Akhirnya Ratu Kendangnya ini diviralkan, ya semua jadi FYP semua, Facebooknya itu. Ya, Facebooknya apa nek terkenal jadi apa kuning, apa jadi apa itu? Centang biru. Apa itu jadi FYP kabeh. Wih, itu. Akhirnya lama kelamaan jadi viral sampai diundang Deddy Corbuzier di Jakarta. Oh bener itu. Meh tak entuk ke adikku rak sido. Karena adik saya itu kerjanya di Lombok. Dia rak seneng, dia pacar kok adu-aduan ki jenenge apa? LDR gitu. Ngundang saya udah emas itu ya. Muti sampai sekarang ngundang saya Mas Amin. Bener gue. Nah, terus akhirnya putus. Tapi ngundang aku tetap Mas. Ini tadi juga barusan BA. Mas, itu yang meninggal siapa? Oh ini tour leader umroh aku. Kenapa? Sakit apa? Paru-paru. Kok paru-paru sampai meninggal? Iya, karena paru-paru itu sama dengan rupa-rupa. Ketoknya paru-paru tapi udah ditambani sumplemen liyane. Rodok tak wedi iki. Kamu kan TL, tour leader umroh. Hati-hati aku ya ngono, perasaanku ra enak. Gitu ya. Nah, karena diviralkan gitu ya. Akhirnya jadi tarifnya sekarang itu di kota Semarang itu lebih dari 2 juta. Deetok itu. Dia saja itu lebih dari 2 juta. Misalnya 3 jutaan. Semarangan kota itu sekitar, belum nanti kalau keluar. Sudah haji ini haji plus itu. Dan umroh itu setahun 3 kali. Itu Muti Nida. Ini saya bicara tentang bagaimana keuntungan, namanya untung selamat bejo ki ra iso ditiru, kersane Gusti Allah. Ya. Itu kalau misalnya ada yang lain tak kasih julukan misalnya. Ya. Sampean tak kei julukan suling sakti. Kan ada tukang sulingnya, El Aminiyah itu. Ya. Tak kasih julukan seruling sakti. Yo rak viral banget sih, biasa gitu. Ratu panggung yo biasa wae. Ya Allah, ternyata yang Ratu Kendang bisa viral kemana-mana. Nah ini memang bejo, untung, selamat, terus pokoknya kabeh ono sing ngatur. Maka kita itu kalau bisa dikejar sama rizki, jangan kita yang ngejar rizki. Kalau kita dikejar oleh rizki, kita santai pun rizki datang, insya Allah. Kemudian karena sudah jam 10 ya, ada 3 macam, saya singkat 7 menit. Yang pertama yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah untuk kita di hari santri itu adalah framing tentang perbudakan di dalam pesantren. Bagaimana santri jalan pakai lutut, dingklo, DP gitu ya. Dan itu saya ceritakan di sini. Saya bilang sama orang-orang, Mas, Mbak, andai kata panjenengan sowan ke kiai, kemudian jenengan diterima sama Pak Kiai, jenengan kan disuguhi Mas, Mbak, ketika jenengan sudah berada di ruang tamu, kiai akan mengatakan, "Nduk, Kang, tamune gawekno mimi." Dia akan bikinkan minuman, teh atau kopi misalnya. Dia akan jalan sama seperti
di hadapan kiainya, walaupun tamunya itu bukan kiai. Dia akan membawa secangkir kopi atau segelas teh ini juga dengan jalan pakai lutut. Tik 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 tik. Dan itu tidak hanya tamu yang istimewa, tamu biasa pun akan diperlakukan sama. Saya ini alumni Pondok Kauman Raudhatul Quran Bayi Turmudi. Saya itu punya adik kelas, anaknya juga ngerti saya, menangis saya, menjumpai saya, wis koyok konco, hanya kakak sama adik kelas ngono tok. Ketika saya bertamu ke Pak Kiai Hamad Maksum, belum ada Gus Anwar waktu itu, menantunya itu belum ada. Saya sowan di daleme. Padahal saya kan juga santri situ. Itu santri dalam keluar itu bawa air juga, jalannya pakai dengkul juga. Duk. Pak Yainya waktu itu masih di dalam. Saya bilang, "Mbak, sampean kan koncoku, ora usah ngono mlakune." Mboten no Pak Ustad, niki sesuai dengan SOP ngono. SOP-nya di pesantren ya memang seperti itu. Jadi tidak ada rasa mau nyembah, tidak ada terlalu hulu berlebihan hormat, tidak. Memang SOP-nya seperti itu. Cium tangan bolak-balik karena merasa bangga dengan kiainya. Bener Cing? Merasa bangga dengan kiainya, kayaknya sudah banyak memberi ilmu. Bangga, atine seneng ngefan mbek kiai ini. Lho nek rak ngefan mbek kiai ini rak mungkin modho di situ toh dia. Saking senengnya ketemu Pak kiainya, salaman, cium tangan, bolak-balik. Kenapa? Karena belum tentu sehari ini saya bisa cium tangan kedua kalinya. Tak takjil saiki bolak-balik. Ngono lho, perasaan santri itu seperti itu. Nah, kalau ini dibawa keluar, orang akan mengatakan, akan memframing gini, lho karo wong tuwane ora ngatek koyo ngono kok karo kiai ini sampai segitunya, ya kan? Dia akan menghabisi kita dengan framing yang seperti itu, seakan-akan kita lebih takdim menghormati kiai daripada kedua orang tua. Jawab saja, kalau dengan kedua orang tua sejak kecil, sejak bayi, tiap hari ketemu dan itu sudah pasti, sudah di dalam hati. Kalau dengan Pak Kiai kita akan jadi alumni, kita nggak tahu sehari bisa salaman atau tidak. Jawab saja dengan logika. Terus itu aja, harus punya jawaban yang logis seperti itu. Kemudian yang kedua ada kerja bakti, ro'an. Ro'an itu perasaan saya waktu saya jadi santri itu ya, saya akan gini, suatu saat saya akan keluar dari pesantren ini, saya punya kebanggaan. Kalau misalnya ada bangunan 4 lantai, bukan yang roboh, bukan ya, 4 lantai bangunan di pesantren, salah satunya ada kontribusi saya pada saat itu saya ro'an atau kerja bakti. Terkena enggak ya kan? Terkena. Bangga enggak? Bangga. Ya Allah Pak Kiai dimaafi nggih kula mboten saged bales napa-napa. Kula namung saged ro'an mawon. Kerja bakti mawon. Bayar kula nggih mboten kathah ngentekke berase jenengan sisan gitu ya. Ya kan? Bayarnya enggak seberapa, jauh dari kos-kosan itu. Itu Pak Mbah Kiai Anwar Mansur kalau ingin lebih kaya lagi menjadi triliuner itu beliau akan buka kos-kosan, itu lebih dapat untung. Tapi berapa sih kita itu biaya di pesantren? Sangat minim. Gue bayar listrik entek, apa-apa entek. Bahkan ada yang gratis. Mulanya Abah Anza kan paling ngamuk itu. Abah Anza paling ngamuk itu. Kenapa? 2000 santri di Abah Anza gak ada satupun yang bayar, gratis semua. Lah kok dionekke perbudakan, kiai ini numpak Alphard TK iki wong gitu ya. Kemudian santrinya diperas kualik dul gitu ya. Maka yang paling marah itu Abah Anza. Kenapa? Santri ini gratis kabeh, ora ono sing kon bayar, beliau merasa tersinggung. Yang mana yang diperbudak? Santri sing ndi?
Jadi santri ketika kerja bakti ya kayak kerja bakti di kampung kita, di RT kita itu apa? Kita punya kebanggaan. Wong duwe gawe, RT ini duwe gawe, kiai ini duwe gawe, aku kudu terpanggil untuk apa? Berkontribusi. Terakhir apa? Melu ngaji. Perbudakan sudah, kemudian cium tangan sudah. Ya itu ya, kira-kira itu nggih. Nah, adapun Pak Kiai itu sebelum dikasih amplop tadi ya, sebelum dikasih amplop sama alumni, ya Allah, itu sudah kaya raya. Mbah Anwar Mansur Lirboyo itu punya aset di Kalimantan. Punya aset di Kalimantan apa? Kelapa sawit. Punya kelapa sawit ratusan hektar itu. Lah ewadine sing ngai amplop, sebetulnya kiai itu rak mentolo. Meh nampa itu gak mentolo. Nggo nglegake atine sing ngei akhirnya ditampa. Ning akhirnya ora asline gak begitu butuh, paling ya gede-gedene 50.000, 100.000, tapi nek ora ditampa engko ora iso nglegake atine sing ngei. Wong orang itu kalau udah ngasih sama gurunya itu kan bangga. Jadi nglegake atine sing aweh. Kaya iki engko aku mulih umpama disangoni gitu. Ya asline aku yang nglegake atimu asline ya. Padune. Ora ditampa jenengan napa ya salahku apa ya kowe. Mulane ditampa kenapa nglegake atine sing aweh. Mbah Anwar Mansur itu udah kaya banget. Ewadene nampa duwite Jumadi, Jolodong, Slamet, Jono, Tulkiyem, Saropah ngatini gitu ya. Itu yang nglegake atine santri-santrinya itu. Ngoten nggih, itulah kira-kira hakikatnya daripada pesantren itu seperti itu. Nah, untuk kedepannya santri itu ya walaupun sudah nanti jadi kiai, kembalilah ke habitat kita sebagai santri. Artinya apa? Santri itu orang yang masih haus dengan apa? Ilmu. Jadi kalau walaupun sudah jadi kiai, tapi kalau masih haus dengan ilmu, itu artinya dia tetap menjadi apa? Santri. Dan inilah yang diharapkan. Kenapa ada hari santri bukan hari kiai, supaya kita tetap tawadhu menjadi seorang santri selama-lamanya. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu pencerahan yang sudah diberikan kepada kita pada kajian malam hari ini. Baik, selanjutnya mungkin untuk sesi tanya jawab, mungkin untuk dari jamaah putra maupun putri yang tidak bertanya, monggo silahkan angkat tangan saja. Napa menawi dari teman-teman hadro Alhamdulillah niki Ustaz, menawi para jamaah pun kok nggih Kantuk nggih mungkin nggih capek ngantuk napa paham nggih. Pun paham. Mungkin paham. Alhamdulillah telah menginjak pada akhir kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapat, pencerahan-pencerahan yang didahulukan oleh guru kita semua itu dapat menjadi bekal kita dan keberkahan bagi kita. Serta kita tidak hanya memperingati Hari Santri Nasional secara seremonial, tetapi juga menjadikannya sebagai momentum kebangkitan intelektual dan spiritual. Sebab santri bukanlah mereka yang hanya patuh, tetapi mereka yang memahami makna kepatuhan. Bukan hanya tunduk, tapi sadar kepada siapa dan untuk apa ia tunduk. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, selanjutnya untuk
doa bisa dipimpin kepada beliau Ustaz Khairul Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa khayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata dara salam tabaraka wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ya muqallibal qulub tabis qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.